Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Putri Utami, nomor NPM 23030500078. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pembahasan terkait dengan strategi pembelajaran SD. Pembahasan berikut ini adalah yang pertama, strategi pembelajaran adalah salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru. Mengapa hal ini menjadi sangat penting? Yang kedua ada faktor utama dalam proses pembelajaran di kelas adalah kesiapan peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi. Memasuki pembahasan yang pertama. Strategi pembelajaran merupakan kompetensi yang penting bagi guru karena yang pertama, membantu guru mengatasi masalah selama proses pembelajaran. Adanya strategi pembelajaran sebelum proses pembelajaran sangat membantu guru mengatasi masalah selama proses pembelajaran. Karena dalam proses pembelajaran kita tidak tahu seberapa ada masalah dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membantu guru menyampaikan informasi yang relevan dan menarik perhatian siswa. Yang ketiga, membantu siswa berpartisipasi, terhubung, dan menambah keseruan pada konten yang disampaikan. Yang keempat, membuat pembelajaran lebih menarik, tidak monoton, dan terencana. Adanya strategi pembelajaran sebelum proses pembelajaran membuat kesiapan bagi guru dan membuat siswa lebih menarik dan tidak monoton serta terencana. Yang kelima, memudahkan guru dalam mentransfer materi ajar. Yang keenam, membantu siswa mengatasi kelemahan mereka dan mencapai tingkat kemampuan mereka. Yang ketujuh, membantu siswa memahami proses pembelajaran. Yang kesepuluh, membantu siswa mengembangkan pemikiran fleksibel. Yang 11, membantu siswa mengubah pendekatan mereka terhadap berbagai tugas. Yang ke-12, membantu guru memilih strategi yang paling tepat untuk mengajarkan suatu bidang studi tertentu. Untuk dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat, guru perlu mempelajari konsep strategi pembelajaran, meliputi pengertian pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, dan teori yang melandasi. Pembahasan kedua. Belajar merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran di kelas karena dapat membantu peserta didik memahami dan menerima materi yang disampaikan guru. Kesiapan belajar juga dapat mendorong peserta didik untuk memberikan respon positif. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kesiapan belajar. Yang pertama, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Dalam arti mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai adalah guru harus menyesuaikan peserta didik agar dapat mudah dipahami dan menjadikan tidak monoton. Yang kedua, kesiapan belajar dapat diartikan sebagai kemampuan awal yang harus dimiliki peserta didik untuk menunjang proses pembelajaran. Yang ketiga, kesiapan belajar terdiri dari beberapa penilaian seperti persiapan mental dan persiapan sarana. Di sini, kesiapan sarana juga sangat penting untuk proses pembelajaran karena dalam kemajuan teknologi zaman sekarang ini sangat memerlukan persiapan sarana untuk proses pengajaran untuk memudahkan proses pembelajaran. Yang keempat, kesiapan belajar dapat meliputi kondisi fisik, mental, emosional, kebutuhan, dan pengetahuan. Yang kelima,
Pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dapat dilakukan dengan melakukan asesmen awal pembelajaran, mengevaluasi kemajuan hasil belajar, dan memberikan pendampingan kepada peserta didik. Selanjutnya, pembahasan ketiga. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Strategi pembelajaran berdiferensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu di mana guru menyiapkan berbagai media sebagai bahan ajar yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Nah, guru sangat memerlukan media atau bahan ajar agar proses pembelajaran itu tidak monoton dan mampu diterima oleh siswa dengan baik. Selanjutnya, berdiferensiasi proses, yaitu berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran seperti mengamati, paper house, craft, dan mendengarkan rekaman suara, dan membaca artikel, serta kegiatan menyusun gambar. Nah, dalam kegiatan menyusun gambar ini, siswa diberikan gambar rumah dan mereka menggambar satu persatu lalu disusun. Seperti itu. Yang ketiga, diferensiasi produk adalah untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap materi peserta didik. Seperti membuat produk yang berbeda seperti membuat gambar, membuat ringkasan materi, dan melakukan wawancara. Nah, di sini siswa mampu diajarkan untuk mulai meringkas materi, melakukan wawancara terhadap apa yang ingin dipelajari oleh mereka. Jadi proses pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi agar mereka dapat mampu menerima dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.